Ya kan? Setiap hari gua masuk nala terlampau gua ndak bisa dikajar tu dole. Ndak bisa dikajar le, laisa minni nalalu, ndak bisa dikajar. Masuk nan paling dake mati. Kapatang ko baru ustaz mati sedang khutbah. Ustaz Yahya Waloni. Dari segi umur anak dia tu. Bab itu 55 umurnya baru. Lai ditunggu di Allahnya sampai sudah khutbah turun mendoa tu salat. Lai ditunggu di Allah. Sedang berkhutbah tu. Ajal kalau telah sampai hendak ditunggu di Allah berhenti. Apa sedang berkuasa sama tu. Atiba malaikat maut. Dia tunggulah sebentar ko alun putih ke dalam. Ya kan? Orang sedang khutbah hendak ditunggu. Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buki Sikumpa Jorong Rageh Sago Halaban Basimpang Duo. Tataplah taat beramal saleh. Mudah-mudahan orang siko sadonyo masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Wa qala aidan al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mukhlisin
beserta seluruh bapak pengurus yang telah menjual diri kepada Allah dalam rangka membangun fisik masjid dan juga mengimarahkan melaksanakan acara-acara kajian Islam yang kita pergilirkan di negeri kita ini di setiap masjid. Semenjak kita akan pemilu dulu sampai sekarang, alhamdulillah tetap bersambung. Semoga masyarakat yang mendukung bapak pengurus kesemuanya pekerjaan-pekerjaan itu kita mohon kepada Allah bernilai amal saleh. Amin. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, dalam kata sambutan beliau mengingatkan kepada Bapak anggota DPRD daerah pemilihan kita ini yang sekarang beliau naik kelas dari kabupaten 50 kota, sekarang beliau naik menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Itu namanya nak buah dahan marundua, nak aye pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicintau lam tibo, semua dikali aye datang, pacar dicari bini dapet. Kita ucapkan selamat kepada beliau. Kita semuanya dahulu menyokong beliau. Alhamdulillah perjuangan orang Sago Halaban membuahkan hasil. Diingat dek Pak Wali Nagari, sebelum Pak Wali berpidato tadi, Datuk sudah berbisik kambo untuk tahun kini dana fakir untuk musajid mukhlisin 50 juta. Jadi sebelum Pak Wali berpidato tadi, beliau lah mengecek kambo. Mudah-mudahan dana itu segera cair dan dapat kita menikmati masjid yang asri sepanjang masa sekecamatan Sago Halaban ini. Kemudian yang kita hormati Ibu Ketua Penggerak Pengajian, Ibu Len, yang saya dengan beliau itu sudah bertahun-tahun. Saboknya tinggal dulu di Padang, Karajo di Dinas Perikanan, dan suami beliau jaksa yang telah rahimahullah. Mudah-mudahan beliau tenang di alam baka. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Wirid BKMT, bagi ibu-ibu yang masih dinas suaminya di kepolisian, itu ibu-ibu Bayangkara. Dan ibu-ibu yang suaminya masih dinas di pegawai negeri atau ASN, itu ibu-ibu Dharma Wanita PKK. Dan ada lagi organisasi Muhammadiyah, itu ibu-ibunya bernama Ibu Asyah. Dan seluruh ketua pengajian ibu-ibu ini, termasuk ketua julo-julo ambo hormati sadonya. Mudah-mudahan menerima julo jam pindah. Ada orangku sudah menerima julo, ala tautangnya ke orang nama membayar lain 9 orang. Hanya pindah lah. Pindahnya tengah malam joto cigak baru tu. Ya kan? Ndaknya bayi-bayi lah sudahnya menerima. Maka orang ini membuat masalah untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Nan kami sayangi anak-anak kami nan muda, parik paga di dalam kampung Pemaga Koto Jonagari. Begitulah hendaknya anak-anakku. Sebab sekarang kalau ananda tidak mawas diri, sekarang ke kaki-kaki gunung, ke kaki gunung Singgalang, ke Mahek, ke Bukit Pasuk tua, ke Andiang, ya kan? Ke Gunung Merapi, ke Gunung Singgalang, ke Bukit Sungai Limau, ke Bukit Sungai Jania di Baso. Itu sudah sampai beredar narkoba. Kalau kalian terpengaruh
kecanduan dengan ini, tidak ada lagi masa depan dunia, apalagi masa depan akhirat. Mudah-mudahan anak muda kami yang kami harapkan sebagai buah hati limpo bakuruang, tali niat Labuan Cinto, bintang Sumarak Perhatian, talu ancu danau baguluang, guno cubadak kami ladangkan, kaganti beladang lado, guno nyo anak kami gadangkan, kapang ganti kami kok tuo. Tapi kalau dia sudah menjadi generasi teler, generasi mabuk narkoba, minuman keras, LGBT, itu tidak ada harapan kami lagi. Maka untuk itu, ramaikanlah masjid, salat berjamaah, tambahlah ilmu mengenai Islam, dan jauhkan diri dari maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik tujuh anak-anak gadih kami nan parusi. Ada ndak nan datang kini ko anak gadih kami na masih di SMA? Lah iya. Jago diri nak. Sekarang banyak terjadi pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Kemudian ibu dan ayahnya lost control. Anak kecil anak gadih kelas 1 SMA ko kamanyo ma awak kapai bakemah ma kama kaharau Josia laki-laki pahilah nak kale bersama-sama lahi kami sepasang-sepasang ma abau minyak angin gayo kok dingin nari ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tunjuk mengecek lo ke ayahnya. Ayahnya kebetulan ketuakan alim ulama. Pak, awak kapai bakemah karau de amalah boleh minta izin ke apa jalan. Kalau yang pergi berkemah itu anak SMA, itu ada guru pendidik kalau dari sekolah. Kalau yang pergi berkemah itu dalam rangka belajar dari kampus, ada dosen pembimbing. Tapi kalau kalian pergi berduaan, itu sama durian bercampur juan timun. Barana kaibat antimun, cai dempuk durian. Walaupun nantimun dari ateh, nan durian dak kacai. Kalau anak gadih lah mengandung sabalun balakina, sama jo payung tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucuy apalah kegunanya. Jan pahilena ayah ketuakan ayah ulama. Kama bekomu ku ayah kadisuruan ku adonan tajadi. Kecik bininya tadi udah ndak mencuba modo loh. Padia selah nak tu boleh berkembangnya. Nang ketuakan kau takui dek bini. Iya kan? Ndak bisa ngincik sudah tadi. Aba izinkan anak kau pai ampe bulan balik bakemah tu. Kira-kira tandoa tu Pak. Lah selama kau bini ndak tahu dah. Tandoa tu. Tando orang kamil. Ya kan? Dia acok keluar masuk anak SMA kelas 1 dinikahkan. Pitih meminta karang gaib. Namanya sekarang nikah kecelakaan. Ampe bulan sudah nikah lai anak perusi. Nyuagian siap sebelum kawin. Inilah kalau orang tua lost control. Hilang namo Minangkabau hilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang. Adai ndak bahasa di sarak lai sarak ndak bahasa di kitabullah lai. Adai basiara anak gadih jo anak bujang baulah. Hati. Lai tadang ade bu na deng kecil tu dong. Itu. Awasi anak-anak gadih kita. Karena apa? Karena dia yang akan menjadi bundo kandung masa depan. Mudah-mudahan anak kita terpelihara. Amin. Siana nalun bahormati leh. Allah sadanya yo. Oh ni niat mama.
Nenek mama urek tunggang pucuk dan boleh dalam nagari dalam kecamatan Sagualaban di Jorong Rageh Bukit Sakumpah. Sudah tu alim ulama cadik pandai nambah suluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab. Semoga para ulama kita sehat walafiat. Amin. Bu, Allah makan kue nambah bagi tadi. Bab itu kue nan diedangkan orang tu harus dimakan. Takui awak kalau orang nan punya kue, nan bau sawo membuat kue, nan mengeluarkan pitih pembali bahan kue, ibu hatinya. Bapantunnya, apantunnya. Payo kumbuh jalan ke Alaban, tampak nanggari sari lama. Jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak, jamaah babaso tentang itu jauh taibo hati kami. Yalah makan. Alah, mudah-mudahan orang nama membuat, nama ngaluan pitih, nama sidakah, nama infak, sadonyo masuk serugo. Karena mempakuat tulang awak, memperbanyak daging awak, sehat kita lahir batin, kuat kita beribadah. Jadi rupanya acara awak kini memuliakan, ya kan, meninggikan, mengingat, dan untuk kita amalkan, yaitunya tahun baru Hijriah 1447, sabalun hari maghrib baiko, kini baru tanggal 8. Baisuk sesudah maghrib baiko tanggal 9. Sabananya kalau kita puasa kini gadang palonyo puasa Taswa. Besok puasa Asyura, tapi itu puasa sunat. Namun kalau kita lakukan diampunkan dosa setahun yang telah berlalu. Tapi namakan kue kau ndak ada nam puasa kan. Ya kan? Indak na mengakunya awak lah tahu. Alhamdulillah. Untuk apa kita peringati tahun Hijriah ini? Karena dia tahun Islam. Tahun yang jujur, tahun yang melakukan yang sebenarnya, tahun yang tidak pernah bohong. Apa? Menurut Hijriah, hari dalam sebulan itu tidak sampai 30 hari. Hanya 29, sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, puasa Ramadan itu kerap kali beliau 29 hari. Kalau Masehi nan kita ikuti sejak dahulu, ya kan? Sejak penjajahan Belanda, itu tahun pembohong. Mengungkapkan hari tidak jujur. Ada nan 31, ada nan 30, ada nan 29, ada nan paling aneh di bulan Februari itu 28. Kalau Hijriah tadi sanjo beko orang azan maghrib, ya kan? Atau tanggalnya bertukar. Lah bertukar siang ke malam baru tanggal ditukar. Masehi itu mengicuah. Pertukaran tanggalnya jam 00. Alun tentu hari ke siang lah tanggal lainnya tukar. Itu hari orang mencilok Jawi itu di Padang Ngateh. Tengah malam tu. Ya kan? Nah. Dan perputarannya tidak menurut edaran bulan. Tahun Hijriah menurut edaran bulan. Maka disebut tahun Qamariyah. Setiap kita madokan kegiatan, bulan apa uni ke memperoleh anak-anak? Ndak itu tanya. Bulan. Matahari apa uni ke payaji? Lihat orang tanya itu. Ndak. Nanti ditanya orang tu bulan. Dan bulan itu jadi pedoman. Orang pai kelawi pak. Mata pencarian waktu kan berbeda-beda.
inna sa'yakum lasyatta. Usahamu itu berbeda-beda. Orang nelayan akan pergi ke laut, tu baca lihat bulan. Kalau bulan ko agak kamari tabi'nyo, cuy ko bantuanyo, itu ombak gadang. Diperhatikan. Dan itu kaum muslimin bukan meramal, bukan batanuang, menurut pasanan biasa, nalah dicaliak, suri tagunjai nan diuleh, ragi takambang nan ditiru. Jajak nan tinggal kaditikam. Jadi bulan itu jadi pedoman. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, awak pun begitu. Orang Amerika bangko nyopai kalangi, ya kan? Ingin membuat senjata rudal di bulan. Orang India bangko nyopai kalangi, nyoka membuat film di bulan. Sebab India ko filmnya lebih 2 jam, ceritanya bercakap, menangis, bercinta, galak, menari. Itu. Orang Indonesia cito-citonya belum sampai ke bulan, cuma memikian gaji bulan ke bulan. Aturan Indonesia sampai gini. Sehingga SK-nya banyak terada di bank. Lebih-lebih enam pegawai nagari. Iya kan? Rice cooker bautang, magic jar bautang, blender bautang, mixer bautang, vacuum cleaner bautang, suami selalunya bautang. Jadi orang Indonesia alun bercita-cita ke bulan lain, memikian hidup bulan bulan ke bulan. Sampai zina awak baru sampai kini. Yo. Mengaku atau indah iyo. Ya kan? Ini. Itulah orang Indonesia. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Saya punya usul. Kan awak sadonya orang Islam kan? Usul buya. Carilah layi ibu jo tahun Hijriah. Tapi sebelum nambah itu kecian, ada nak kita nan hadir ko nan tahun kelahiran awak dicatat di orang tua jo tahun Hijriah. Ada? Tidak ada kan? Ambo indak lah. Cuma lah ambo cari. Lah basuh, jo dicari aja apa kok? Apa Android gua? Kalau ndak pandai mencari tahun lahir awak jo Hijriah, jo apa Android kok? Campak anjala apa itu? Tak ada gunanya membeli apa itu doh. Tak pandai memakainya. Ya kan? Jadi ambo lahir hari Ahad tanggal 10 Juni tahun 1952. Sudah saya cari hijriahnya, ternyata hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi jo hijriah nyo kece anawak nyo inge anawak nyo pasankan kawak waanglah tuwo gitu. Jo hijriah labara umur mbok ini lah 75 tahun. Jo Masehi baru 73 tahun. Nyo pemuda di Masehi kan. Iya kan? Nah, ini gunanya. Untuk apa dicari? Karena tahun Hijriah tahun Islam. Boleh tahu lah awak lahir awak jo tahun Islam. Tapi syaratnya kita harus tahu lahir dengan Masehi. Sebagian orang dahulu Pak, jo Masehi ko se ada nan tak tahunya lahir. Orang nanggai dari awak. Pabilo engkau lahir bu, agak salah dam parang kamang je. Kalau orang bagian kamari ko kutiko bulan do disosoh disetuju aja. Atau marah. Adono nanggai dari itu tahun baranya lainnya hari kalam je. Hari kalam tu gerhana matahari total selama 8 jam itu terjadi 1901. Di tanggal bara. Iya kan? Tanggal bara mak lahir mak. Agak salah dia Gampo Padang Panjang. Gampo Padang Panjang itu tahun 26.
Tapi kalau kita tahu kelahiran kita dengan Masehi, bisa dicari hijriahnya. Untuk apa? Karena tahun hijriah tahun Islam. Kini yang mau tanya jamaah dulu, ibu-ibu, kok kelacok mengaji wah. Ba'a mangko tahun Islam tu diagih namo tahun hijriah. Bu, sebabnya? Iya pindah ya. Hijrah tu pindah artinya. Iya tu. Iya kan? Ambo kampung ambo di Waso. Pindah ambo ke Padang. Bulan Mei tahun 75. Jadilah jadi warga Padang ambo 51 tahun. Dapat kerja di PT Semen Padang. Lah pensiun lo 7 tahun. Kini baga buang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Sebab itu karena lah pensiun. Orang pensiun tak ada gajinya nang gadang serupa kerja dulu lah. Ya kan? Itu hijrah namanya pindah. Mangko dinamoi tahun hijrah. Itu. Hijrah itu yo pindah. Ada beberapa macam pindah itu ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Di Sumatera Barat ada kabupaten yang sangat luas dulu, namanya Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Ketika Pak Harun Zain lah habis periode jadi gubernur 10 tahun, itu diangkat oleh Pak Soeharto jadi Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Tanyalah beliau, ada ndak nan bisa dimekarkan kabupaten di Sumatera Barat? Ada. Mengko dibagilah kabupaten tu. Pertama jadi kota Sawah Lunto. Yang kedua Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga Darmasraya. Mengko Darmasraya namanya sebab orang Jawa separuh sinan ditransmigrasikan, dipindahkan, dihijrahkan. Atungko Darmasraya, ada udah sinan, ada mas. Mas dari Jawa, udah dari Sumatera Barat. Supaya lidah ko janapo membaca ditambah sejo R. Darmas Raya. Orang yang pindah dari Pulau Jawa itu bu, itu hijrah namanya. Hijrahnya alhamdulillah positif. Karena apa? Orang-orang yang dimotori oleh pemerintah itu bisa dikatakan menolong. Kenapa? Dia tanah 2 hektar seorang, dibuatkan rumah semi permanen, dia pitih 2 juta, dia bibit sawit unggul. Nah, jadi sekarang ekonomi beliau-beliau itu baik, Bu. Ambo kalau mengaji ke Setiong 1, Setiong 2, Sungai Dareh, Tiumang, ya kan? Sikabau, Kota Baru, Abai Siat. Nah, itu banyak pengurus dan di dalam itu orang Jawa. Itu rancak-rancak sawitnya. Jadi hijrah itu membawa kemenangan kalau sifatnya positif. Kan ada juga orang hijrah negatif. Nyo jebini limo, jebini lamo beranak limo. Sedang kuliah SMA, anyo hijrah ke bini baru. Nyo tinggal bini limo, anak limo ko jo anak jebini nalamo ko. Sehingga anaknya berhenti kuliah. Karena ndak ada mata pencarian dari istrinya. Itu hijrahnya namanya. Tapi hijrah yang negatif, menganiaya istri dan anak, namanya zalim. Di dunia ini Bapak Ibu, kalau ndak bisa awak menolong orang, jangan menzalimi orang. Sudah ndak menolong, amaniaya pula, jangan. Besar sekali dosa kita. Iya kan? Orang zalim terlampau banyak orang yang dizalimi, ndak cie-cie doh, nyoka bangkrut di akhirat nanti. Andaikan dia ada beramal baik, habis amal baiknya itu dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Salah satunya zalim itu lah itu Ibu.
Kalau ada nama deko berhenti kerajo tu ledi. Karajo di bang ampe 6. Di salaan orang piti ampe disuruh membayar 6. Atau zalim namanya. Orang nan mengarajon itu tu namanya karajo di PT Budanir. Badan Usaha Dana Rentenir. Alain tak ada orang kanagarian Bukit Sakumpa nang karajo itu. Kalau 5 orang ni pinjaman, iyo 5 pulang. Iya kan? Tapi kalau disuruh pulangnya 6, itu berbunga riba. Kata Allah, hancurkan riba, suburkan sedekah. Kalau orang riba, itu riba nanya suburkan, sedekahnya malih. Iya kan? Itu namanya menganiaya orang. Nya macam dalihnya lidah kau ndak betulang. Piti dengko piti galih nan biasa mah. Tentu ndak bisa dia mengalih kalau dia pinjaman, ada lagi ada labo ya. Ya kan? Itu kaum muslimin zalim namanya. Kemudian ada orang zalim lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kalau di kampung, ya kan, nyopakaroi tanah orang. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, karenanya bisa menyogok orang, manangnya. Padahal lati keteknya mengaton itu ndak ratonya dah. Mangkonyo bisa manang nyomanyo menjogok petugas. Manangnya. Itu orang zalim. Selama tanah itu diolahnya, ndak dikembalikannya kepada orang yang benar-benar punya, maka hidupnya tidak akan membawa berkah. Rezekinya tidak akan membawa berkah walaupun dia jadi kaya raya. Ya kan? Jadi karajo-karajo zalim itu menghancurkan kita lahir batin. Jadi kalau ada kita zalim di tahun sampai balik sampai 6, ya kan? Di tahun sampai balik sampai 7 kau ndak lah. Karena apa? Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Jadi renungkan diri kita masing-masing, ambo renung kalau diri ambo jamaah itu pula. Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan yang dilarang Allah? Itu yang hijrah itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa tahun Islam dikasih nama tahun hijrah atau tahun hijriyah? Sebenarnya ada 3 nama dulu. Apabila disusun di zaman Khalifah Umar. Nan nama bulannya lah ada sejak Nabi Adam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau di kampung ambo nyubah seketik diwaso. Muharram, Sapa, Rabiul Awal, Rabiul Laki, Jumadil Awal, Jumadil Laki, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nyuiduan lainnya Zulqa'dah. Kalau di Pariaman 3 je sabui nama bulan Arab tu. Tu kata inyo salah. Muharram, Sapa, Maulid, adik Maulid, adik Sarang Bareh, Rajab, Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Tiga saja. Kalau lah bulan Rabiul Awal, dah ada orang Pariaman menyebut Rabiul Awal. Maulid. Bulan Rabiul Akhir, adik Maulid. Jumadil Awal adik Jumadil Akhir sarang bareh. Ya kan? Ya kan? Itu ibu-ibu bapak-bapak. Akalolah tiba di Rajab, Rajab. Sudah tu nak ada Sa'ban itu. Lamang, puasa, rayo, adik rayo, haji. Iya kan? Jadi tahunnya mulai dihitung semenjak Khalifah Umar.
Karena Khalifah Umar bin Khattab ini tidak mau memakai tanggal Masehi. Aba kumpulah masyarakat. Jadi sesuatu nang ditetapkan tu tatap kita sayo sakato sakacak sagama saujo salapeh. Tu mangkokan tua DPRD itu di Madimase kan tua tu terletak namo musaji nanado di sinan tu Asyura. Itu berasal dari bahasa Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Setiap akan menetapkan sesuatu, akan diputuskan suatu undang-undang, maka anggota DPR itu bersidang. Namanya syura. Segala urusan bermusyawarah. Ya kan? Jadi Nabi kumpul lola masyarakat untuk musyawarah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda. Kalau ada kita pak nantak suko membawa pemuda tahun-tahun lalu, besok kalau ada acara apa, rencana apa, pemuda ko kejan ditinggal. Sabo inyo nan kamanjawe estafet dari tangan awak. Awak na lagai ko buki la tinggi, lurah la dalam, angok la sasak, nasi dingin la bambui. Cali ada pak orang sasak angok nyambui nasi dingin tu. Asian engkau gantian. Dan mudo. Asa bagian awak dek pernah dijajah Belanda pak, ditiru si pek Belanda ko atau takui ke tempi. Anda dibawa pemuda kan. Pemuda kita sekarang alhamdulillah bapak-bapak lah banyak ilmunya. Sebagian awak orang gaek nambah panggaan umur lah tu. Awak lah gaek darinya mah. Jadi bawa lo na muda tu lah. Dah ulu awak makan karak darinya. Makan karak iyo. Kan? Makan martabak Mesir na muda tu. Sudah tu ibu-ibu bapak-bapak laba kumpul pemuda. Pemuda laki-laki dan tua-tua perusi betul pula. Ada minta usulan lain. Kita kalah cukup sadonyo kuah. Generasi muda, bundo kanduang, niniak mama alim ulama. Ambo lah hacok kana sindia karena sore ambo ndak bertanggal kecik Khalifah Umar. Paralu kita duduan tahun Islam. Namanya narancak. Ibu-ibu mausulkan ketika itu kita agih namanya tahun miladiyah. Kita hitung sajak Nabi lahir. Itu artinya milad kelahiran. Bapak-bapak mengusulkan agar tahun Islam ko kita agih nama tahun nubuah. Kita mulai sajak Nabi diangkat jadi Rasul. Kedua-dua usul itu dicatat oleh Khalifah. Langsung dicatat. Pemuda pak, ada usul. Lai pak. Tapi kami nan mudo ko pak. Ati gadang barabu kambang diambuih gambuang desok kampi. Tinggi kami baru tabau di rueh. Gadang kami tabau di dagiang. Alun setahun jaguang, darah alun setempuk pinang. Lai boleh kami mausul. Apa kata Khalifah Umar? Pemuda seperti kalian inilah yang harus lebih banyak mengusul. Karena apa? Ibarat komputer, utaknya alun kena virus le. Awak lah gaya-gaya, kalau banyak ele pak, tiba cucu juminan tu malam minggu ke rumah, anak saya kan lupa dan itulah pikun namanya. Kan? Kalau nak muda, nak ada cucu tu. Jadi beri kesempatan yang muda. Tentu saja yang berkualitas. Dia awak kan tampak pula tu. Ya kan? Lebih-lebih awak orang Minang kok. Alun bakile la bakalam bulan la sangkap 30, alun diliek la dimakan, raso la tibo dalam tubuh. Begitu jelimet dan arifnya orang Minang. Apa muda usul kami pak, tahun Islam ko kita agih namanya tahun Hijriyah. Untuk sementara kan alun namborel itu usul nama nan diterima.
Usul para pemuda, Pak. Apakah orang tua-tua di zaman itu membantah? Tidak. Karena memang masuk akal. Tapi bagi khalifah itu tidak dicatat, ditanya. Mamanje basinggari mencancang balandasan. Apa alasan kalian mausulkan namanya tahun Hijriah? Serupanya mbok kini ko alasan ibu mau njue akaki ambo layu aja. Itu alasan. Ya kan? Jadi alasannya ada dek kaki lah layu. Enggak ada. Jadi apa alasannya kata Umar? Dijawab oleh pemuda ini dengan mantap. Nyoren cik-cik. Pak Khalifah, maaf ya Pak. Kalau kita dudukan tahun Islam ko namanya tahun miladiah. Ketika Nabi lahir, Islam belum ada apa-apanya. Zaman namanya zaman jahiliyah. Perempuan tawaf sekeliling Ka'bah bertelanjang. Di Ka'bah itu digantungkan patung-patung dan sembah. Yang tua namanya Lata, yang nomor 2 namanya Uzza, anak buahnya 360 patung. Kemudian kejamnya orang jahiliyah itu, anak perempuan ketika lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kejam orang jahiliyah itu, Bu. Kalau dewak kan tidak. Kok dapet anak padusi ibarat cincin jari mani, pamenan ayah jo bundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan lah tuo. Kok dapet anak laki-laki ibarat cincin di kalingki yang pamaga koto jonagari, pembangki batang tarandam. Ada orang jahiliyah di zaman itu nyokubuan anak padusi idui-idui. Mendengar anak muda mengatakan itu, Umar meratap. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, sebelum beliau dapat hidayah, beliau masih musyrik, pernah mengubuan anak padusinya itu. Ketahuan jo sawananya istrinya lah jelimet. Umar ko pai mengalih 6 bulan nyo menganduang. Kalau lai anak awak laki-laki agi anak mau narancak didik. Kalau lai anak padusi kubuan yo aja. Tu pitaru Umar kawininya. Ternyata suaminya ini pergi berjualan, anak lain. Nya cali anak padu. Coba bayangkan hati seorang ibu. Dia yang menanggung sakit dan perih ketika menghamilkan anak. Dan dia yang merasakan ketika anak tulah dia bangok, nyo menggari-gari dalam paru itu. Yo Bu, Ustaz paham engkau tahu lo, ini dan cali lo. Lebih-lebih kalau lah kampil air, anak tu dalam paru kan berdoa-doa ibunya. Ajarinya si kota. Menyusu, dikirim melalui palasenta. Aku tikonyo kalainya baputa. Atung ko menggarinya. Amadok ke bawah kepalanya naik. Iya kan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang terhormat. Jadi seorang ibu yang merasakan bagaimana hamil. Iya kan? Dan ibu itu sudah tahu ketika anaknya sudah dikasih roh oleh Allah yang berfungsi pertama apa, Bu? Talingo. Jadi ketika bayi dalam paru ibu itulah dia giangok nan mulai berfungsi itu talingo. Amangko ibu orang mengandung ko banyak lah mengaji-ngaji kalau anak lah ngari-ngari tu. Jalagu kutang merendo je. Lagu ndak segeh itu tidak. Nan buru nan dibisian ka anak. Baca-baca Al-Quran. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi Umar menanginya karena pernah berdosa itu. Ya kan? Lamonyo tamanum. Ya kan? Pemuda tadi rasa menyesal pula menyebut. Tapi bagi Umar tidak apa. Itu menambah lagi dia istighfar kepada Allah. Sekadang tu dosa Umar, Bu, masuk nerakanya. Indah. Karena nyo mau tobat. Ya kan? Orang awak kadang-kadang itu ditanya, Pak bangku alunyo salat lah. Na 75 mu Pak. Na semua kadang nyambo. Dia tangguang lah Ustaz. Lah banyak na dosa nambo buik.
Kau masuk neraka nanti kalau bersama-sama tak mau seorang saja. Tidak ada, Allah tidak mau mengampunkan selain dari dosa syirik. Umar bin Khattab tu kebaraka kadang dosanya tu. Malah dijamin masuk surga oleh Nabi. Karena apa? Imannya kepada Allah yang luar biasa. Kalau bajalan Umar tu dari Lebuh Besilang Pak, kapai ke MTSN di luar tu iblis datang dari Aceh. Dari Balai Tangah Lintau. Raso kabatamu jo Umar juga mainda iblis tu capek. Bang ko mindang cek bininya. Dak lanteng ada bertemu jo Umar tu je. Ya kan? Kalau Umar sago laban ko nyo iri ande iblis taruh jangan lam. Ya kan? Kalau Umar berkata tu mainda-inda iblis. Kalau dia gih namo tahun nubuah Pak, itu jo kurang tapek menurut kami. Maaf sekali lagi. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, orang banyak menentang beliau. Malah ketika beliau kembali dari Isra Mi'raj, dikatakan oleh orang Mekah beliau sudah gila itu Muhammad. Pai ke Palestina saja awak 6 bulan 7 kudo pai mengalih pulang balik. Nyo samalam tiba di langit baliklah ke dunia. Iko Muhammad kolah gilo. Ya kan? Itu tuduhan orang Quraisy. Tapi kalau kita kasih Pak, namanya tahun Hijriah tu tapek mana? Sadang tapek pasang bola pukul 2 leh matahari di tengah bana tulang punggung. Taimbo dinamo tasabui digala. Karena sesudah hijrahlah Islam itu mulai berkembang ke seluruh dunia. Jadi ketika di Makkah ibu-ibu, Islam itu belum berkembang, malah banyak orang menentang. Kapan Islam itu mulai berkembang? Setelah Nabi hijrah. Ya kan? Jadi hijrah itu membawa kemenangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Sekarang kita lihat, benarkah hijrah itu membawa kemenangan? Ketika di Makkah, orang Islam 90 baru jumlahnya. Lah 3 tahun Nabi berdakwah. Rakam adanya tu Pak, orang Makkah tu. Lah 3 tahun Nabi berdakwah, orang Islam 90 orang. Itu pulang balik lo imannya. Ya kan? Ketika ada berita-berita yang lain, mereka kafir lagi. Yang menguntungkan, mereka beriman lagi. Di Madinah, sabalun Nabi pai kasinan, itulah ada orang Islam di atas 500 orang. Siapa membawa Islam ke sana? Orang-orang mengalih, orang pergi mengalih, orang pergi berdagang, hanya sampai Islam. Jadi orang Madinah itu hatinya lebih banyak terbuka menerima kebenaran daripada orang Makkah. Kini latar belakangnya lah, bamangko Nabi itu disuruh hijrah. Karena Nabi itu akan dibunuh. Jadi untuk menghindarkan pembunuhan itu hijrah. Jadi hijrah itu bukan takut, mengikuti syariat Allah. Kalau ambo ka dibunuh, ba caranya kata Nabi ke Jibril, engkau harus pindah. Kama? Ke Madinah. Kalau ambo pindah, umat ambo tinggal, baanya tu cuayam kehilangan duit. Jadi Nabi itu Pak, nanti pikir dia umat banyak. Tak dirinya, tak keluarganya. Kalau ambo hijrah, Aisyah ba'a, bini ambo, Khadijah ba'a, Fatimah anak ambo ba'a. Anda itu hanya pikiran, umat saya bagaimana? Begitu cintanya Nabi itu kepada umatnya. Umatnya itu siapa guys? Termasuk awak kini. Iyo cinta jo Nabi kawa, iyo atandonyo. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi dahulu, ya kan, lah mencalik
ketika umat Nabi Musa indak salat, atau adonan salat pilalai, ya kan? Itu disumpah di Allah jadi karo, Pak. Akhirnya mau bertanya dulu, Ibu Len, Pak Wali Nagari, di Sago Alaban ko ada ndak orang Buddha? Jawablah Pak, jangan niang saya. Orang Hindu ada? Kristen Ortodok? Kristen Vatikan? Orang Islam nantak sembahyang? Ikon yang jadi masalah. Adolah nan sembahyang, ndak amo salat subuh berjamaah kamu saji. Sia nan salat subuh di rumah jo ile sudah tabligh akbar kwa dia gi hanya gala laki-laki salehah. Iya kan? Lain amo laki-laki dia gi salehah. Laki-laki itu saleh. Bagi laki-laki Pak wajib salat berjamaah subuh ke masjid. Caranya Pak jam pada mino je sudah semasa. Pasti Pak takalok subuh. Lain tak ada Pak tu. Itu kerajo ndak menatang nasi itu pada mino tu. Ndak ada asinya. Baca-baca lah Al-Quran sudah semasa. Gak 3 baris, gak 4 baris lah tu. Tu lalok lah. Ya kan? Bini sanang hatinya menceli awak. Bu, boleh tanya je. Mana suko ibu sudah suami salat isya nyo naik kate tu nyo lalok, tu nyo pai ke lapau pada mino. Mana ni ibu suko? Tu bini apa nak ngecek mah? Tak ada nak. Aceh lah mau tanya. Boleh? Mana ni bu suko-suko suami merokok je ndak merokok? Abang kau apa merokok je? Bonci ayam muncul dek bini. Antilah merokok. Tapi kami lain nyolayan ini dek takut ke Allah satunya. Iya kan? Sebenarnya tak ketujuh dek orang Perusi bau rokok tu dah. Cari salah dia ada oto di posisi kami wirid tanggo oto odong-odong namanya. Sopirnya merokok ala itu jejak ibu. Ini ibu-ibu yang terhormat. Nah, jadi memang tidak ada orang beragama lain di negeri kita ini. Yang ada orang Islam yang tidak salat sebahagian. Nabi Muhammad takui dulu kerana Al-Quran kan turun ke beliau. Hanya pitaruhan tu kaum umatnya di masa Nabi hidup itu. Jangan tinggal salat ndak tu umat Nabi Musa disumpah jadi karo. Jibril magih tahu ke Nabi umat engkau tidak Muhammad. Itu sayangnya Nabi itu jawab bu. Kalau diizinkanlah de Allah umat Nabi Muhammad dan tak salat kau jadi karo lah kawara banyaknya karo di 50 kota. Lah kawara banyaknya karo di Kabupaten Agam. Lah kawara banyaknya karo di Sumatera Barat. Cik le mauji. Ibu dek ndak wajib pai salat Jumat dah. Apailah ibu ke pasar Piladang karami hari Jumat tu. Sadang orang salat tu ada ndak laki-laki dalam pasar tu. Itu pasti tidak salat Pak. Kalau didaki itu ditanya agama apa Pak? Pastinya jawab Islam. Hal-hal yang seperti ini setelah kerap kali kita tabligh seperti ini berubah awak. Jadi hijrah tu pindah kanan baik. Kalau ambo bacaan bahasa piamannya lain tak ada Bu. Al-hijrah starting point the Islamic of era. Itu bahasa piamannya. Ya kan? Hijrah itu titik awal kemenangan Islam di zaman Rasulullah. Awak meniru Rasulullah, awak harus menang pula setiap hijrah. Kalau kurang amal kita setahun yang lalu,
maka di tahun 1447 ini semakin kita tambah amal. Kenapa? Secara hitungan kita bertambah duit. Tapi hitungan yang sebenarnya semakin kita hidup di dunia ini semakin jatah kurang untuk berpanjang umur dan semakin dekat kita mendatangi kematian. Ya kan? Setiap hari gua masuk nala terlampau gua ndak bisa dikajar tu deh. Ndak bisa dikajar le, laisa minni nalalu, ndak bisa dikajar. Masuk nan paling dake mati. Kapatang kau baru ustaz mati sedang khutbah. Ustaz agak? Ustaz Yahya Waloni. Dari segi umur anak dia bodoh. Baik itu 55 umurnya baru. Ya kan? Aturannya kan ambo mati dulu tu. Lah 75. Hanya 55 tu. Lai ditunggu di Allahnya sampai sudah khutbah turun mendoa tu salat. Lai ditunggu di Allah. Sedang berkhutbah tu. Ajal kalau telah sampai hendak ditunggu di Allah turun dulu dah. Apalah sedang berkuah. Apa sedang berkuah susah maut tu. Atiba malaikat maut. Dia tunggulah sebentar ko alun putih ke dalam. Ya kan? Orang sedang khutbah hendak ditunggu. Meninggal. Itulah tausiah kita siang kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nan salah tersampaian di ambo ke jamaah nan nadir, ambo minta maaf segadang-gadangnya. Lihat dia maaf mutua. Baiko malam ada celai di kayu tanam namanya. Sesudah salat Isya. Kalau yang datang sekarang berkesempatan, datang pula lah beko ke kayu tanam. Mudah-mudahan Allah memberi pahala kita sebanyak langkah kaki kita, roda Honda kita, roda oto kita datang ke Masjid Mukhlisin. Dan semoga juga kita semua dijadikan orang-orang ikhlas oleh Allah. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.